Kegiatan 1, penyusunan materi bimbingan teknis pengisian lembar kerja Puskesmas. Rangkaian aktualisasi diawali dengan penyusunan materi bimbingan teknis mengenai cara pengisian lembar kerja Puskesmas sebagai dasar validasi data SPM oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahap ini, dikumpulkan seluruh pedoman resmi yang relevan, mulai dari petunjuk teknis SPM hingga format pelaporan terbaru. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk memastikan bahwa materi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan penanggung jawab SPM di Puskesmas. Materi BIMTEK kemudian dirancang dalam bentuk paparan yang sistematis dan mudah dipahami, mencakup definisi SPM, indikator alur pelaporan, contoh kasus pengisian, serta kesalahan umum yang perlu dihindari. Tahapan ini menjadi fondasi awal untuk memastikan bahwa setiap PJSPM memiliki pemahaman yang memadai sebelum memasuki proses pelaporan berbasis digital. Kegiatan kedua, pembuatan dashboard SPM Kesma. Setelah materi BIMTEK dirampungkan, kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan dashboard digital SPM Kesma atau Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Manggarai Timur. Dashboard ini dirancang sebagai portal terintegrasi yang menyatukan seluruh tautan pelaporan, pedoman teknis, format dokumen, hingga sumber belajar bagi penanggung jawab SPM dan penanggung jawab program 12 indikator SPM Puskesmas. Proses pengembangan dimulai dari merancang struktur dashboard, memilih platform, mengatur navigasi, hingga memastikan setiap tautan berfungsi dengan baik. Konsultasi intensif dilakukan bersama mentor untuk memastikan dashboard memenuhi kebutuhan teknis dan operasional. Hasil akhirnya adalah sebuah dashboard yang mudah digunakan, responsif, dan dapat diakses kapanpun oleh Puskesmas, sehingga meminimalkan hambatan jarak dan keterbatasan koordinasi. Kegiatan ketiga, pembuatan video tutorial penggunaan SPM Kesma. Untuk mendukung pemanfaatan dashboard, dibuat pula video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah mengakses dan melakukan pelaporan melalui SPM Kesma. Video direkam menggunakan narasi sederhana dan visual yang jelas, mencakup cara masuk ke dashboard, cara membuka link pelaporan, hingga proses pengisian data laporan maupun data dukung validasi SPM Kemenkes. Penyusunan naskah, perekaman, editing, dan proses uji coba dilakukan secara mandiri, disertai konsultasi berkala untuk memastikan kejelasan isi. Video ini kemudian diunggah ke platform yang mudah diakses dan ditautkan langsung ke dashboard, menjadi sarana belajar mandiri bagi PJ SPM dan PJ Program 12 Indikator SPM Puskesmas yang membutuhkan penjelasan ulang tanpa harus menunggu pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan. Kegiatan keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan di Puskesmas terpilih. Dengan tersedianya materi dan media pendukung yang lengkap, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis secara langsung di Puskesmas terpilih, yakni UPTD Puskesmas Sita. Setelah memperoleh izin resmi, BIMTEK dilaksanakan dengan melibatkan PJ SPM, PJ Program 12 Indikator SPM, serta tenaga kesehatan terkait. Pada kegiatan ini, disampaikan materi BIMTEK yang telah disusun, pendampingan PJ SPM dalam mengisi lembar kerja Puskesmas, menjawab pertanyaan, serta memberikan contoh penginputan data yang benar. BIMTEK juga menjadi ruang dialog untuk menemukan kendala yang selama ini menghambat proses pelaporan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan sistem maupun peningkatan kompetensi petugas di lapangan. Kegiatan kelima, implementasi pelaporan SPM menggunakan SPM Kesma. Setelah PJ SPM Puskesmas dibekali materi dan pemahaman teknis, kegiatan aktualisasi memasuki tahap implementasi pelaporan triwulan kedua untuk Kemenkes dan triwulan ketiga untuk Kemendagri melalui dashboard SPM Kesma. UPTD Puskesmas Sita mulai melakukan pelaporan secara langsung melalui sistem yang telah disiapkan. Dari memfasilitasi proses pelaporan, mengecek kelengkapan data,
memastikan kesesuaian format, serta memantau apakah data yang diinput sudah tampil pada platform validasi Kemenkes maupun lembar pelaporan Bangda Kemendagri dilakukan secara mandiri. Hasil implementasi menunjukkan bahwa pemanfaatan dashboard mempermudah penanggung jawab SPM Puskesmas dalam mengakses dokumen dan tautan pelaporan, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat, tertib, dan terstruktur. Kegiatan ke-6, monitoring dan evaluasi pelaporan SPM melalui SPM Kesma. Rangkaian kegiatan ditutup dengan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaporan menggunakan SPM Kesma. Evaluasi dilakukan melalui form survei digital untuk menilai pengalaman pengguna, kemudahan penggunaan dashboard, tantangan teknis yang masih ditemui, serta saran-saran pengembangan ke depan. Data hasil evaluasi dianalisis dan disusun dalam laporan evaluasi lengkap beserta rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dashboard SPM Kesma sangat membantu percepatan pelaporan, meningkatkan keteraturan penyusunan data, serta memudahkan PJ SPM Puskesmas ketika harus mengakses informasi pelaporan kapan saja. Evaluasi juga mengidentifikasi beberapa area penguatan, seperti kebutuhan pelatihan lanjutan dan pembaruan fitur dashboard.